Selamat malam, bersama saya Ivo Oskianus Kaban. Malam hari ini, kesempatan kali saya ingin sharing terkait dengan materi pedoman pelayanan akreditasi program studi. Itu eh, kita masuk pada bab 3 format penilaian. Langsung saja. Nah, ini format bab 3 format penilaian. Penilaian akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor melalui tahap kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan. Hasil penilaian ditulis masing-masing dalam 3 buah berkas untuk tiap jenis program yang terdiri atas laporan asesmen kecukupan, berita acara asesmen lapangan, rekomendasi pembinaan program studi. Tahap asesmen kecukupan, seluruh data dan informasi yang tertulis dalam laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi dinilai secara mandiri oleh masing-masing anggota tim asesor menggunakan form laporan asesmen kecukupan. Pengisian skor untuk butir yang bersifat kualitatif dan perhitungan skor untuk butir yang bersifat kuantitatif dilakukan pada form kertas kerja yang merupakan bagian dari aplikasi spreadsheet yang terintegrasi dengan program aplikasi Sabto. Selanjutnya, hasil penilaian mandiri dirangkum menjadi penilaian asesmen kecukupan yang terkonsolidasi untuk digunakan sebagai dasar penilaian tim asesor saat melakukan asesmen lapangan. Pada tahap asesmen lapangan, tim asesor menggunakan form berita acara untuk menuliskan seluruh informasi terkait butir-butir penilaian yang telah diverifikasi melalui observasi dan wawancara. Pemberita acara akan menjadi laporan kegiatan asesmen lapangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau unit pengelola program studi, ketua program studi, dan tim asesor. Pada kegiatan asesmen lapangan, tim asesor akan menyampaikan rekomendasi yang ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas setiap kriteria yang menjelaskan kekuatan, keunggulan, dan kelemahan dari unit pengelola program studi atau program studi yang disertai dengan pemberian apresiasi atau commendation atas hasil yang telah dicapai, serta pemberian saran, perbaikan, atau recommendation untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Pada tahap akhir kegiatan asesmen lapangan, tim asesor akan menetapkan skor akhir yang disepakati bersama untuk tiap butir penilaian yang akan terakumulasi menjadi nilai akreditasi program studi. Nah, ini ada form laporan asesmen kecukupan, laporan asesmen kecukupan akreditasi program studi, program diploma 3. Penilaian individual, nama program tinggi, nah ini di sini nama program tinggi, nama unit pengelola program studi, nama program studi, nama asesor pada panel, tanggal penilaian. Nah, ini nomor 1 itu elemen kondisi eksternal. Indikatornya konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. Deskripsi penilaian asesor berdasarkan data dan informasi LID dan LKPS. Skornya 2. Profil unit pengelola program studi. Indikator keserbacukupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria. 3. Kriteria C1 visi misi tujuan dan strategi. C14 indikator kinerja utama. Sesuai visi misi tujuan dan strategi VMTS, unit pengelola program studi BPS terhadap VMTS perguruan tinggi PT dan program studi PS yang dikelolanya. 4. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. 5. Strategi pencapaian. Nah, ini pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. Nah, ini deskripsi penilaian asesor berdasarkan data informasi di LID dan KPS, ini skornya. Dan nomor 6, elemen C.2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama. C.2.4, indikator kinerja utama.
C.2.4a Sistem Data Pamong. Indikator kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggara organisasi. B. Perwujudan good governance dan pemenuhan subsidi 5 pilar sistem tata pamong. Deskripsi penilaian asesor berdasarkan data dan informasi LED dan LKPS. Nah, ini skornya berapa? Ini nomor 7, elemen C.2.4.B, kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Komitmen pimpinan BPS. B. Kapabilitas pimpinan BPS. Nah, 8, C.2.4.C, kerjasama. Indikatornya mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi. 9, A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh BPS dalam 3 tahun terakhir. B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah, atau lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh BPS dalam 3 tahun terakhir. Ini tabel 1 LKPS. Yang 10, ini C.2.5, indikator kinerja tambahan. Kemampuan SNDT, indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh unit pengelola pada tiap kriteria. 11, C.2.6, evaluasi capaian kinerja. Nih, analisis keberhasilan dan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja WPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria. 12, C.2.7, penjaminan mutu. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik, dan non-akademik. 13, C.2.8, kepuasan pemangku kepentingan. Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya terhadap layanan manajemen. Nomor 14, elemen C.3, mahasiswa. C.3.4, indikator kinerja utama. C.3.4a, kualitas input mahasiswa, indikator, metode rekrutmen, dan keketatan seleksi, tabel 2A LKPS. Nomor 15, C.3.4.B, daya tarik program studi. Indikator peningkatan animo calon mahasiswa, tabel 2A LKPS, mahasiswa asing, tabel 2B LKPS. Nomor 16, ini C.3.4.C, layanan kemahasiswaan. Indikatornya A, ketersediaan layanan kemahasiswaan. B, akses dan mutu layanan kemahasiswaan. 17, C.4, sumber daya manusia. C.4.4, indikator kinerja utama. C.4.4.A, profil dosen. Kecukupan indikator, kecukupan jumlah dosen. Tetap. 18, kualifikasi akademik dosen tetap. Tabel 3.A.1 LKPS. Nomor 19, sertifikasi profesi atau kompetensi atau industri DTPS. Tabel 3.A1 LKPS. Nomor 20, jabatan akademik DTPS. TPS. Tabel A 3.A.1 LKPS. Nomor 21, rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.A LKPS, tabel 3.A1 LKPS. Nomor 22, penugasan dosen sebagai pembimbing utama, tugas akhir siswa, tabel 3.A22 LKPS. Nomor 23, ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS, tabel 3A.3 LKPS. Nomor 24, dosen tidak tetap, tabel 3.A4 LKPS. Nomor 25, keterlibatan dosen industri atau praktisi, tabel 3A5 LKPS. 26, C.4.B kinerja dosen, pengakuan atau recognition atas kepakaran, prestasi, atau kinerja DTPS, tabel 3.B.1 LKPS. Nomor 27, nah ini indikatornya, kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tuh. Tabel 3.2B2 LKPS. Nomor 28, kegiatan PKPM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.
Tabel 3B.3 LKPS. Nomor 29, publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan di TPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3B4 LKPS 30. Produk atau jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3B.6 LKPS 31. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan di TPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3B.7 LKPS nomor 32. C.4.4.C pengembangan dosen. Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi. 33. C.4.D C.32 ini C.4.4.C pengembangan dosen. Upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi. 33 C.4.D tenaga kependidikan. A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya, administrasi, pustakawan, teknisi, dan lain-lain. B. Kualifikasi dan kecukupan nomor 33 C.4.4.D tenaga kependidikan. A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya, administrasi, pustakawan, dan teknisi. B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. 34 C.5 keuangan sarana dan prasarana. C.5.4 indikator kinerja utama. C.5.4a keuangan. Biaya personal pendidikan. Ini tabel 4 LKPS. Nomor 35. Ini dana penelitian di TPS tabel 4 LKPS. Nomor 36. Dana pengabdian kepada masyarakat di TPS tabel 4 LKPS. Nomor 37 elemen. Ini indikator realisasi investasi SDM sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Tridharma. Nomor 38 kecukupan dana untuk menjamin capaian pembelajaran. 39 C.54.B sarana dan prasarana kecukupan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Nomor 40 C.6 pendidikan. C.6.4 indikator kinerja utama. C.6.4a kurikulum. A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutaran kurikulum. B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI atau SKKNI. C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Nomor 41 C.6.4b karakteristik proses pembelajaran. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 42 C.6.4.C rencana proses pembelajaran. A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS. B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nomor 4 nomor 43 elemen. C.6.4D pelaksanaan proses pembelajaran indikator. A. Bentuk interaksi antara dosen dan sumber belajar.
B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SNDikti penelitian. D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu pada SNDikti PKM. E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh, RBA, Research Based Education. EBA, Industry Based Education. Teaching Factory or Teaching Industry. 44. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik audit studio, praktik bengkel atau praktik lapangan. Tabel 5, titik A LKPS. 45. C.6, titik 4E, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 46. C.6.4.F, pemilihan pembelajaran. A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran, proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. C. Pelaksanaan penilaian membuat 7 unsur penilaian. 47. C.6.4G, integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Indikator integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. 48. Elemen C.6.4H, suasana akademik, indikator keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum, studium general, seminar ilmiah, atau bedah buku. 49. C.6.4I, kepuasan mahasiswa. A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.C LKPS. B. Analisis dan tidak lanjut dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Nomor 50. C.7 penelitian. C.7.4 indikator kinerja utama. C.7.4A relevansi penelitian. Ini indikator relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup 4 unsur. 51. C.8 pengabdian kepada masyarakat. C.8.4 indikator kinerja utama. C.8.4A relevansi PKM. Relevansi PKM pada unit pengelola mencakup 4 unsur. Nomor 52. C.8.4B PKM dosen dan mahasiswa. PKM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS. Nomor 53. C.9 luaran dan capaian Tridharma. C.9.4 indikator kinerja utama. C.9.4A luaran Dharma pendidikan. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan. 54. IPK lulusan. RIPK sebenarnya rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8 titik A LKPS. Nomor 55. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8 titik B LKPS. Nomor 56. Indikator prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel titik 8 B titik 2 LKPS. Nomor 57. Indikator masa studi MS rata-rata masa studi lulusan tahun. Tabel 8 titik C LKPS. Nomor 58. Ini indikator kelulusan tepat waktu PTW sama dengan presentasi kelulusan tepat waktu. Tabel 8 titik C LKPS. Nomor 59. Indikator keberhasilan program studi PPS presentasi keberhasilan studi. Tabel 8 titik C LKPS. Nomor 60. Pelaksanaan tes study yang mencakup 5 aspek. Nomor 61. Waktu tunggu WT sama dengan waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan selama dalam 3 tahun mulai TS 4 sampai dengan TS 2. Tabel 8 titik D LKPS. Nomor 62. Kesesuaian bidang kerja PBS, kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun mulai TS 4 sampai dengan TS 2. Tabel B titik 2D LKPS. Nomor 63. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8 titik E titik 1 LKPS. Nomor 64. Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8 titik 2 LKPS. Nomor 65. C.9.4B luaran Dharma penelitian dan PKM, produk atau jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang diadopsi oleh industri atau masyarakat dalam 3 tahun terakhir.
Tabel 8.F3 LKPS. Nomor 66. D. Analisis dan penetapan program pengembangan. D.1. Analisis dan capaian kinerja. Keserbacukupan, kelengkapan, keluasan, dan kedalaman, ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja, serta konsistensi dengan setiap kriteria. Nomor 67, elemen D.2, analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, indikator ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam pengembangan strategi institusi. Nomor 68, elemen D.3, program pengembangan, indikator ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan. Nomor 69, elemen D.4, program keberlanjutan, indikator BPS memiliki kebijakan ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan dan kerealistikan program. Nah, ini Bandung 17 Agustus 2018, tanda tangan asesor C. Nah, sedangkan ini untuk program sarjana, artinya saya tidak bahas sampai ke sini, masih hanya untuk yang D3 saja, dan seterusnya ini sampai yang ke program doktor, yang program doktor, sampai yang program doktor, dan seterusnya nanti ini sampai ke ya ini maksud saya ini tadi untuk yang asesor, ini form rekomendasi pembinaan program studi, ini di halaman 164. Ini rekomendasi ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas setiap kriteria yang menjelaskan kekuatan, keunggulan, dan kelemahan dari perguruan tinggi yang disertai dengan pemberian apresiasi atau commendation atas hasil yang dicapai, serta pemberian saran, perbaikan, atau recommendation untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, tim asesor memberikan rekomendasi pembinaan program studi sebagai berikut. Ini kriteria 1, visi misi, tujuan dan strategi. Kriteria 2, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kriteria 3, mahasiswa. Ini kriteria 4, sumber daya manusia. Kriteria 5, keuangan, sarana dan prasarana. Kriteria 6, pendidikan. Kriteria 7, penelitian. Kriteria 8, pengabdian kepada masyarakat. Kriteria 9, luaran dan capaian tridharma. Tampilan. Bobot penilaian akreditasi program studi. Nomor 1, elemen kondisi eksternal. Nah, ini ada indikator konsistensi dengan analisis SWOT, dengan analisis lain, beserta pengembangan ke depan. Ini buat butirnya D3 itu 1, semua 1, terus sampai kepada sampai kepada 75 D4 keberlanjutan. BPS memiliki kebijakan ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan dan kerealistikan program. BPS memiliki kebijakan ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan. Jika ini bobotnya masing-masing 1. Nih. Terangan D3 program diploma 3. D3 itu program D3, S itu program sarjana, STR itu program sarjana terapan, M program magister, M.TR program magister terapan, D program doktor, D.TR program doktor terapan. Ya, baik, demikian tadi sharing materi terkait dengan pedoman penilaian akreditasi program studi. Untuk bab 3 itu format penilaian. Ada beberapa yang tadi, ada form laporan asesmen kecukupan lapangan, ada form berita acara asesmen lapangan, ada form rekomendasi pembinaan program studi, dan juga ada lampiran bobot butir penilaian akreditasi program studi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.